Yo guys, welcome to Bootloop ID, dan kali ini gue akan ngebahas tentang dunia per-PC-an, khususnya pada operating system Windows. Kalian mungkin udah pada tahu nih ya, OS Windows itu merupakan salah satu operating system yang paling banyak digunakan di dunia. Contohnya di dunia industri, dunia sekolah, maupun di pemerintahan ada yang pakai Windows juga tuh. Meskipun Windows banyak digunakan, cuman ada beberapa masalah yang masih terjadi sampai saat ini. Contohnya, optimalisasi yang kurang, update yang gak jelas, dan bahkan banyak AI yang kurang berguna dimasukin. Cuma sekarang udah berkurang sih untungnya. Well, meskipun banyak masalah, ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa Windows tuh merupakan OS yang paling kompatibel ya untuk digunakan sehari-hari oleh banyak orang, terutama untuk pekerja yang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang hanya ada di Windows dan macOS, karena alternatif dari Windows itu sendiri ya macOS atau nggak Linux gitu. Untuk macOS, nggak semua orang mampu untuk migrasi ke macOS, dan untuk Linux nggak semua orang mampu beradaptasi ke Linux, atau bahkan ada beberapa apps yang nggak ada di Linux gitu. Sebenarnya masalah optimalisasi Windows ini tuh bener-bener kerasa bagi pengguna PC dengan spek menengah ke bawah, seperti pakai prosesor Core i3 ataupun Celeron atau AMD Athlon gitu, atau Ryzen 3 yang seri U gitu yang ke bawah gitu ya, dan menggunakan RAM 4GB, 2GB, atau bahkan 8GB aja udah kurang gitu bagi sebagian orang ya. Karena emang 8GB tuh bare minimum banget buat jalanin Windows di tahun 2026 ini. Sebenarnya ada beberapa solusi ya bagi kalian pengguna PC menengah ke bawah ya untuk mengatasi hal-hal yang kayak gini. Yang pertama yaitu nge-tweak OS Windows kalian gitu. Misalkan kalian ringanin, kalian matiin service-service yang gak guna, cuman itu agak ribet dan sedikit memakan waktu ya. Yang kedua yaitu pindah OS ke Linux misalkan, atau kalau kalian mau ke macOS pakai Hackintosh gitu ya silakan, cuman itu ribet banget caranya. Atau yang ketiga itu kalian bisa install ulang ke Windows modifikasi seperti Ghost Factor, Atlas OS, Trevi OS, ataupun lain-lain. Dan contohnya adalah TetoOS yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi TetoOS ini tuh merupakan Windows modifikasi buatan Nucleaf Team ya, Nucleaf ya gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin wibu atau pecinta Utau, Vocaloid atau Jepangan lah ya, kalian pasti nggak asing dengan Kasane Teto atau contohnya yang ada di wallpaper gua sekarang nih. Jadi Windows akan kita bahas kali ini tuh selain ada tema-tema Kasane Teto, dia juga udah diringanin buat PC low end. Untuk membuktikan, kita akan install di device yang bener-bener kentang ini ya. Di sini gue udah ada ini sebenarnya motherboard Asus X450CA ya, laptop tahun 2012 atau 13 gitu. Di sini menggunakan spek Intel Celeron 1007U dengan clock speed di 1,6 GHz, dual core dual thread dengan RAM 6GB. Bisa apa sih device ini di zaman sekarang? Well, di sini udah terpasang SSD WD Green 256GB. Ini isinya udah di Windows Ghost Factor. Ini tuh menggunakan Windows Ghost Factor masih bisa ya untuk browsing-browsing, Discordan gitu, atau bahkan main game-game yang ringan-ringan banget seperti Solitaire. Gak usah berharap lebih coy sama spek ini. Well, langsung aja kita ke proses instalasi. Oke, sebelum kita masuk ke tahap instalasi, kita lihat dulu untuk postingan dari admin dari Nucleaf gitu. Rilis TetoOS early version. Nah, perlu diingat OS ini tuh masih early version atau versi awal ya. Jadi belum 100% sempurna mungkin. Cuman akan kita coba aja. Nah, ini tuh dibangun di atas base Windows 10 Enterprise LTSC IoT 22H2. Jadi OS ini dirancang khusus untuk performa maksimal dengan sentuhan estetik Kasane Teto. Di sini ada beberapa fitur unggulannya. Yang pertama Teto Aesthetic seperti kursor, wallpaper, dan skema suara eksklusif Kasane Teto. Nanti kita coba nih. Yang kedua Performance Boost, yaitu di debloat, Compact NTFS Compression, dan Custom Power Profile. Oke. Yang ketiga ini ada new UI, taskbarnya ala Windows 8.0 atau 1 ya, yang style Metro tuh mungkin ya, dan rebranding total dari Windows gitu. Untuk link download di sini ada website dari Nucleaf ya. Di sini kalian buka aja untuk websitenya. Di sini kalau mau download tinggal di explore TetoOS, terus download TetoOS. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau join komunitas WhatsApp ya, ada di sini ya, Teto Yeping. Oke, jadi shoutout untuk yang disebutkan di sini OS base dari LZXD, Lead Modder, lalu Holy Magic Hilariza, Stock Wallpaper. Oke.
Nih, komunitasnya bisa juga join di postingan Facebook. Oke, pertama yang perlu kalian siapin adalah USB flash drive. Di sini gue pakai flash drive SanDisk 16 GB. Oke, kalian colok dulu ke PC. Kalau udah ke-detect, kalian buka yang namanya Rufus. Kalian bisa pakai Rufus ataupun Ventoy ya buat multi ISO gitu. Di sini kalian siapin aja TTOS ISO-nya yang udah di-download tadi. Nah, kalau udah di Rufus ini, pilih flash disk-nya, terus boot selection ini di-select aja untuk cari ISO-nya. Cari ke folder ini ya. Nah, TTOS. Oke, ditunggu aja. Nah, di sini pilih yang standar Windows installation ya, gak usah Windows to go, karena kalau Windows to go itu kalian installnya tuh di flash disk gitu. Jadi pilih yang standar Windows installation. Untuk partition scheme ini tuh diantara GPT dan MBR tergantung PC kalian. Kalau PC kalian yang agak-agak jadul gitu biasanya MBR. Cuman kalau di sini gue mau pengennya GPT, ya gue pakai GPT aja. Nah, kalau kalian pakainya hard disk eksternal itu bisa dicentang aja list USB hard drive, maka akan kelihatan hard disk eksternal kalian di sini. Habis itu di sini volume labelnya udah biarin aja, file system FAT32 default. Oke, ini biarin default semua ya. Quick format dicentang, dan disclaimer ini bakal ngehapus seluruh file yang ada di flash disk ya karena bakal diformat. Kalau udah pas semua tinggal di start aja. Create a local account ini opsional ya sebenarnya ya. Oke, ditunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai kayak gini, langsung aja dicabut flash disknya dan langsung eksekusi ke laptopnya. Nah, di sini kalian masuk ke BIOS dan kalian atur untuk boot optionnya itu nomor 1 adalah flash disk dan nomor 2 itu si SSD atau hard disknya. Di sini boot option 1 udah gue setting ke SanDisk ya atau flash disk tadi. Kalau udah langsung aja di save change and exit. Nah, tunggu booting. Ini by the way ini gua recordnya pakai capture card ya. Jadi hasil rekaman itu enak nih. Oke, ini udah masuk ke bootable-nya dan bisa kalian lihat di sini untuk wallpaper-nya itu atau background-nya itu udah khas Neteto merah-merah gini. Dan ada logo Windows juga tuh. Oke, untuk kursor kayak ini masih nunggu starting ya. Ya namanya juga di laptop entry level jadul ya, kentang ini. Oh, di sini langsung milih versi OS-nya gitu, nggak ada kayak continue segala macam. Di sini cuma ada satu pilihan yaitu TTOS early version. Oke, kita next aja. Super light ya ini. Oke. Nah, di sini muncul SSD. Untuk SSD-nya ini bakalan diformat ya. Jadi pastiin data kalian itu udah di backup dulu yang penting-penting. Di sini ada muncul tulisan ya, Windows cannot be installed on drive 0 partition 1. Kita pencet show details, itu bakal muncul Windows cannot be installed to the disk. The selected disk has an MBR partition table. On EFI system, Windows can only be installed on GPT disk. Nah, di sini nggak perlu khawatir ya untuk SSD kalian tuh nggak kenapa-napa. Di sini cuma beda jenisnya aja kan, ada GPT, ada MBR. Karena kita tadi bikinnya GPT dan juga ini kita booting sebagai UEFI atau ya pokoknya bootingnya itu sebagai GPT, maka dia nggak bisa install ke hard disk atau SSD yang MBR. Oke, kalian langsung aja pencet Shift F10 buat munculin command prompt. Habis itu kalian ketik diskpart, enter. Nah, ini udah masuk ke bagian diskpart. Kalian ketik aja list disk. Di sini bakal munculin hard disk atau hard drive apa aja yang kecolok ke laptop atau PC teman-teman. Nah, di sini ada dua ya, disk 0 itu SSD dan disk 1 itu adalah flash disk. Bisa dilihat juga dari ukuran ya. Habis itu kalian pilih aja disk 0 atau SSD-nya, select disk 0. Oke, habis itu kalian ketik clean. Clean ini buat nge-wipe data. Oke, udah sukses nih di clean ya. Habis itu kalian tinggal ketik convert GPT. Sorry. Convert GPT. Oke. Kalau udah tinggal di exit aja. Kalian close aja komennya. Di sini kita kembali lagi terus next. Nah, here we go. Ini udah bisa diinstal. Oke, langsung aja klik next, guys. Dan kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, di sini udah masuk ke Windows-nya ya. Di sini bisa kalian lihat untuk background-nya itu ada Neteto dan ini kayak mirip ini ya, wallpaper Windows 11 ya. Cuma di sini ada yang unik nih ya untuk audio nih. Tuh, kalau kita pencet Windows itu dia bakal ada bunyinya tuh. Oke. Nah, untuk hardware disconnect kayak gini.
Oke. Kalau untuk hardware connect, oke, ini kayak style Windows 7, Windows Vista gitu ya. Oke, untuk kita lihat di sound setting ya. Kita cek lagi untuk soundnya. Asteris gimana? Oh, oke. LH Mix ya. Low battery, background. Default beep. Oke. Kita lihat untuk task manager ya. Untuk task manager, wah gila. Ini ringan banget sumpah, ini belum diisi apa-apa sih tapi. Cuma di sini bisa kalian lihat ya untuk CPU usage itu idle 1% aja nih. Dan untuk RAM usage di 14%. Ada tembus 0% tuh. Kita cek ya di performance untuk CPU. Oke. Prosesnya cuma 88 dan juga untuk RAM kepakainya cuma 900 MB, sisanya 5 GB. Gokil. Ini bakal gua install driver VGA dulu ya. Oke, di sini udah gua install ya untuk driver VGA-nya dan sekarang untuk OS-nya itu udah jalan di resolusi Full HD. Nah, di sini wah, udah clean dan animasinya gua udah jalan ya. Di sini kalau kalian klik kanan terus pencet display setting, dia bakal kebuka di versi control panel. Ini kayak di Windows jadul ya. Nah, di sini untuk display udah tinggal kalian setting mau portrait, landscape atau show only apa gitu. Kelihatannya untuk power option itu ada pilihan untuk dynamic boost dan game turbo. Ini sama kayak di Windows Mode lainnya ya. Ini kita coba lah ya untuk game turbo. Salah satu fitur unggulan lagi nih dari TTOS itu di personalize. Nah, di sini kalian bakal bisa nemuin tema Teto. Gila, Tetoify. Wah, Teto tuh kursornya Teto. Wah, ini versi Teto klasik. Kalau kalian mau yang lebih halal ya, itu ada Teto Ramadan. Tuh, ya ganti wallpaper aja sih ini. Nih, ada Teto versi Ramadan. Oke, di sini mungkin akan gua install browser ya buat ngetes streaming dan segala macam. Oh ya, by the way untuk usage dari SSD di sini kecil banget ya. Jadi SSD gua tuh sekitar 223 GB dan yang tersisa itu 218 GB. Jadi 18, 19, 20, 22, 23. Jadi sekitar 5 gigaan aja nih, 5 sampai 10 giga. Itu ringan banget dari Windows biasa. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini, dan buat tes gaming dan daily usage nanti bakal gua bikinin video terpisah biar durasinya nggak kepanjangan. Thank you udah nonton and see you on the next video.